Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua untuk peserta pertemuan ya untuk sosialisasi SHK dan jam bersal pagi ini. Selamat pagi kepada PLT Direktur Gizi Kia, Dr. Made Dia, Ketua Persi, Ketua Arsi, Ketua Arsada, dan Bapak Ibu lainnya dari Direktorat Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Natia. Mungkin ini agak blur ya. Saya matikan saja ya videonya. Ya. Di sini saya akan memaparkan terkait bagaimana cara pengisian untuk pemeriksaan SHK. Mungkin Bapak Ibu dari tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan akun ya untuk mengisikan e-cohort, ini mungkin sudah mengetahuinya bahwa di dalam data pelayanan anak yang diisikan oleh tenaga kesehatan itu sebenarnya sudah ada ya terkait dengan pemeriksaan SHK. Cuman ini karena sudah ada pemeriksaan ini nanti akan diklaim dan biayai oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita nanti akan ada 2 akun ya. Yang pertama akun dari Nakes, kemudian nanti akun dari labnya sendiri gitu. Oke. Nanti datanya tersebut yang oleh tenaga kesehatan akan masuk ke puskesmas, kemudian dinkes, nanti bisa masuk juga ke Kementerian Kesehatan yang nanti sebagai di sini adalah sebagai verifikator ya untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh SHK. Seperti sudah disampaikan oleh Dr. Nima Dedia bahwa untuk SHK ini sudah pernah di relaunching ya tanggal 31 Agustus ya kalau nggak salah di Puskesmas Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya izin mohon share screen. Di sini adalah tampilan dari e-cohort. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah familiar ya terhadap e-cohort, ini adalah tampilan awal utama e-cohort dengan link ecohort.kemkes.go.id. Untuk akun yang sudah dibuka oleh Bapak Ibu para tenaga kesehatan, nanti sini ada pilihan provinsi, kabupaten, yang dimana lokasi kerja masing-masing dari tenaga kesehatan tersebut. Kemudian nanti diisikan username itu kalau untuk tenaga kesehatan adalah berupa nomor handphone yang sudah didaftarkan di akunnya Vaskes masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan tenaga kesehatannya tersebut berada di lokasi kerja wilayah puskesmas, apakah bidan desa atau bidan koordinator yang bekerja di dalam gedung, ini nanti nomor teleponnya nakes tersebut untuk bisa mengisi akun e-cohort ini harus daftarkan dulu di dalam akunnya PKM. Hal ini juga berlaku untuk FKTP lainnya seperti klinik, praktek mandiri bidan bersama atau klinik atau praktek dokter bersama, kemudian untuk FKTL rumah sakit gitu ya atau RSI atau rumah sakit swasta maupun pemerintah itu nanti username-nya tetap nakes itu nomor handphone yang didaftarkan di akunnya rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi nanti untuk penginputan data SHK ini sama seperti penginputan data pelayanan ibu dan anak yang sudah biasa dilakukan, ini tetap melalui akun nakes gitu ya. Karena yang memberikan pelayanan adalah tenaga kesehatan yang bersangkutan. Di sini saya akan memilih akun demo. Ya, saya sebagai nakes yang nomor handphone ini sudah didaftarkan di dalam akunnya Puskesmas Demo. Di sini adalah tampilan beranda dari akun nakes yang bersangkutan. Kita klik sini data pelayanan, ada 2 data pelayanan ibu dan anak. Kita klik data pelayanan anak. Ya, di sini adalah ceritanya ada
bayi-bayi yang baru didaftar, apa yang sudah didaftarkan sebagai bayi baru dan sudah melakukan pelayanan misalkan neonatus kah atau bayi ya atau balita. Ini bisa terlihat dari umurnya di sini. Kalau sudah 3 tahun berarti sudah masuk balita. Ya, kita ambil saja ini contohnya ceritanya ada bayi Nyonya Gita. Ini sebentar saya coba cari yang baru dulu ya. Yang masih berapa hari. Oke. Ini ada bayi Nyonya A 12 hari ya. Nanti kelihatan bahwa dia ini kategorinya apakah neonatus, bayi dan balita karena masih dalam hitungan di bawah 28 hari, maka bayinya ini masih mendapatkan pelayanan neonatus. Kalau misalkan sudah memasuki usia bulan, ini berarti sudah kategorinya masuk bayi, dan kalau sudah tahun berarti kategorinya balita. Karena dia masih dalam neonatus, kita klik ini NN, ini adalah pelayanan neonatus. Kita buka. Di sini masih tertulis status data anak baru ya, karena belum dipilih monitoringnya apa, apakah neonatus, bayi dan balita ya. Kalau misalkan bayinya ini sudah didaftar, ibunya sudah pernah ada di dalam sistem, maksudnya ibunya sudah mendapatkan pelayanan KIA pada saat dimulai dari ANC, maka otomatis dia akan ketika melahirkan ibunya, bayinya itu akan masuk datanya ke dalam data pelayanan anak. Kalau misalkan ibunya belum pernah melakukan mencari pelayanan KIA dan belum pernah dilayani oleh tenaga kesehatan dan datanya belum diinput di dalam sistem e-cohort ini, maka nanti data ibu tidak muncul. Jadi nanti langsung aja data bayinya diinput sebagai data bayi baru, nanti di sana akan ditanyakan nama ibunya siapa gitu ya. Karena ini ceritanya sebagai contoh gitu ya, bahwa bayi ini ibunya sudah ada di dalam sistem e-cohort gitu ya. Karena dia otomatis gitu ya, ketika ibunya melahirkan, nama bayinya otomatis langsung masuk ke dalam data pelayanan anak. Kita klik yang neonatus, mulai monitoring. Di sini masih kosong karena bayinya ini sepertinya belum mendapatkan pelayanan untuk dimonitoring KN1-nya gitu ya. Kalau misalkan sudah ada KN1-nya, nanti sini akan datanya muncul. Di sini ada kotak tambahkan layanan pemeriksaan neonatus baru. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kalau misalkan ibunya sebelumnya sudah pernah terdaftar di dalam e-cohort ini, sudah pernah mencari pelayanan KIA dengan nakes gitu ya, dan diinput datanya oleh nakes yang memeriksakan itu ke dalam sistem e-cohort, maka nama ibunya akan muncul. Dan ini tidak bisa diutak-atik gitu ya, karena untuk menghindari human error di mana salah penulisan nama. Khawatir nanti kalau ada salah penulisan nama, satu huruf aja nanti akan terkan ada 2 orang ibu yang di dalam sistem e-cohort ini gitu. Padahal sebenarnya adalah ibu yang sama gitu ya. Nah, karena bayinya belum ada diberikan nama oleh orang tuanya gitu, jadi ketika lahir di data pelayanan ibu tuh langsung tanyakan nama bayi siapa. Jadi sementara ini masih nama bayi Nyonya A. Kemudian lahirnya ini sudah muncul tanggal 7 September 2022. Tanggal lahir ini sudah tidak bisa kita utak-atik karena pada saat diinput data persalinan ibunya ditanyakan tanggal lahir bayi tanggal berapa gitu ya. Kalau misalkan ibunya belum pernah terdaftar, ini nanti untuk nama ibu dan lahir ini nanti warna tidak abu-abu, jadi bisa diisi secara manual. Kemudian kita klik cara masuknya, misalkan atas permintaan sendiri, kunjungannya KN1, tanggal pemeriksaannya hari ini, umurnya 12 hari ya, karena sudah otomatis tanggal 7, sekarang tanggal 19, berarti sudah otomatis 12 hari. Lokasi screeningnya misalkan di puskesmas, periksanya oleh bidan. Kemudian ada pertanyaan, bayi nyusu dengan baik, apakah diberikan ASI eksklusif? Iya. IMD iya. Kemudian tindakan pencegahannya apa? Misalkan sampai umur 12 hari sudah imunisasi apa sudah diberikan gitu ya. Kemudian berikutnya next. Nah, ini diisi berat badan bayi pada saat pemeriksaan saat ini. Misalkan 3.200. Panjangnya 48. Kemudian suhunya diisi berapa, kemudian frekuensinya berapa, sama denyut jantung bayinya. Kemudian diisi pemeriksaan fisik lainnya, kulit bayi, kepala, mata, mulut, perut, punggung, lubang anus ya, dan alat kelamin, semuanya normal. Nah, di pemeriksaan ini ada banyak
pertanyaan ya, mulai dari perawatan tali pusat hingga pemeriksaan EID. Di salah satu di antaranya adalah terkait screening hipotiroid gitu ya. Di sini kita klik ya, nanti akan ada pertanyaan lanjutannya. Pengambilan sampel darahnya dari tumit, kemudian tanggal pengambilan sampelnya misalkan hari ini juga gitu tanggal 19, nomor sampelnya misalkan 23456. Kemudian apakah prematur? Transfusi darah tidak, ibu minum obat anti tiroid juga tidak. Apakah ada bayi dengan kelainan bawaan? Misalkan tidak. Kemudian berwajah mongoloid tidak juga. Bayi sakit tidak, obat untuk bayi tidak. Nah, di sini rujukan lab vaskesnya ini sudah ada ya yang mungkin direncanakan ada 11 gitu ya, tapi tadi disampaikan baru saat ini yang baru mampu untuk melakukan pemeriksaan SHK ini baru 4. Kita klik aja contoh sebagai contoh RSCM ya. Nah, ini sampel dikirim melalui apa? Apakah nanti dengan ekspedisi gitu ya, misalkan contohnya Tiki, atau misalkan dengan kurir dari rumah sakitnya menjemput, atau dibawa sendiri oleh nakesnya dikirim ke RSCM, atau yang lainnya. Kita pilih aja dari Tiki misalkan ya. Kemudian tanggal sampel dikirim misalkan hari ini juga. Jenis pembiayaan apa? Kita klik aja sini misalkan APBN. Next. Nah, tahap terakhirnya kita langsung save. Nah, ini bayi Nyonya A, dia ini proses pemeriksaan SHK masih proses ya. Dan udah tampil ya kunjungan KN1-nya gitu, diperiksa oleh nakesnya bernama Indi. Kita keluar dulu. Kemudian kita masuk ke akunnya RSCM. Ini adalah ke akunnya untuk lab-nya ya, lab-nya RSCM. SHK di sini ada dua, ada beranda ada SHK, kita klik yang SHK. Kemudian nanti ada submenunya lab SHK. Nah, ini tadi data bayi Nyonya A gitu ya. Datanya sudah masuk ke lab. Kemudian tapi sini data pemeriksaannya masih belum ada karena kita harus mengisi seperti terlebih dahulu ya. Cuman data-data sampelnya tadi pertanyaan yang terkait dengan hipotiroid dan transfusi darah, ibu minum obat anti tiroid dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya sudah muncul sini ya karena tidak ada semua gitu ya. Di sini status pemeriksaannya belum diperiksa gitu. Kemudian kita klik di sini di kolom action ada kotak pemeriksaan, kita klik. Nah, ini NIK bayi, ini maksudnya adalah NIK dari ibunya ya. Kemudian nama bayinya sudah ada, tanggal sampel diterima misalkan baru besok gitu ya, karena kan dikirimnya melalui Tiki gitu. Kemudian pada saat hari besok juga ketika diterima langsung diperiksa, tanggal hasil sampelnya mungkin sudah keluar juga, tanggal 20, jenis pelayanan ini apa? Pemeriksaan SHK atau sampel J. Kita klik pemeriksaan SHK. Kemudian hasil pemeriksaannya sini ada 4 kategori, TSH normal, tinggi, indeterminat, atau inkonklusif. Saya klik aja normal ya. Nanti kan Bapak Ibu yang dari lab yang mengetahui ya hasil pemeriksaan apa, nanti di sini ada nilai rujukannya gitu. Salah nilai yang hasil dari pemeriksaan tersebut. Saya klik aja 20, mungkin asumsi saya ini adalah normal ya. Kemudian hasil pemeriksaan SHK-nya negatif gitu. Kita simpan dan pergi ke daftar. Nanti di sini akan muncul status pemeriksaannya sudah diperiksa, kemudian data pemeriksaannya sampel diterima tanggal berapa, diperiksa tanggal berapa, hasil keluarnya tanggal berapa juga gitu ya. Dan ini jenis pemeriksaannya labnya pemeriksaan SHK, hasil pemeriksaannya TSH-nya normal ya. Pembayarannya ini belum bayar, nanti ini adalah bagian dari verifikatornya Kementerian Kesehatan yang terkait untuk pembayaran. Kita keluar lagi, kita ingin melihat ya apakah datanya sudah masuk. Kita klik lagi data pelayanan anak. Ya, kemudian ini tadi bayi Nyonya A, kita cari. Ya.
Nih, by Nyonya A, dia hasil pemeriksaan SHK-nya negatif ya. Kemudian ini tanggal pemeriksaan tanggal 20, hasilnya adalah normal dan nilainya 20. Nilai dari hasil pemeriksaan tersebut ya. Jadi nanti kalau datanya sudah diperiksa oleh lab, nanti dia akan muncul hasil di sini gitu. Ini juga ada contoh lainnya yang sudah dibuat, hasil pemeriksaannya juga ini normal gitu ya. Nah, ini bayi 3 hari, kemudian ini bayi untuk apa namanya 1 hari. Nah, ini misalkan ya hasil pemeriksaan SHK-nya positif gitu ya. Kemudian tes konfirmasi SHK-nya nanti di RSUD apa di RSUD yang terkait untuk pemeriksaan ini. Nanti diklik ada pemberian obatnya apa untuk apa hasil TSH-nya yang positif seperti itu. Ya, jadi nanti apabila sudah melakukan pemeriksaan dan lab sudah mengkonfirmasi hasilnya, hasilnya akan muncul seperti ini. Kalau ini adalah contoh yang negatif, ini juga contoh yang apa namanya yang positif gitu. Nanti kalau misalkan di tes konfirmasi SHK, tinggal diklik aja jenisnya apa gitu ya, HK dan HK, kemudian kapan tesnya. Misalkan tesnya tes konfirmasinya lagi sekarang tanggal 20 ya, misalkan besok tanggal 21. Oke, disimpan. Oke. Nah, ini kan nanti ada tes konfirmasi SHK-nya dilakukan lagi tanggal 21. Pemberian obatnya di Vaskes tanggal seperti itu. Ya. Dari saya untuk SHK sekian Mbak Tiska. Terima kasih.